Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadhani dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tugas pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan surah Al-Anfal dari ayat 2 sampai ayat 4. Yang pertama ada surat Al-Anfal ayat 2 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir berkenan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik sedikit pun dari mengingat Allah saat mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mereka juga tidak beriman sedikit pun kepada ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak sholat saat sendirian, dan tidak menunaikan zakat dalam harta kekayaan mereka. Maka Allah memberitahukan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Lalu mereka pun melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ibnu Abbas berkata, ayat-ayat itu menambahkan tasdik, pembenaran. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ibnu Abbas berkata, mereka tidak mengharapkan selain Allah. Mereka tidak mengharapkan apapun kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahid berkata, wajilat qulubuhum, gemetarlah hati mereka. Yang artinya, lalu hati mereka menjadi lembut, maksudnya terkejut dan takut. Demikian pula yang dikatakan oleh As-Suddi, dan bukan hanya satu orang saja yang mengatakan ini. Inilah sifat seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang jika disebut nama Allah hatinya gemetar, maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena inilah Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku mendengar As-Suddi berkata berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, yaitu seorang yang hendak berbuat zalim atau ia berkata bermaksud melakukan maksiat, lalu dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, maka hatinya menjadi gemetar. Firman Allah yang berbunyi lagi, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang lain yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang yang munafik atau orang-orang yang munafik di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya sedangkan mereka merasa gembira. Quran Surat At-Taubah ayat 124.
Imam Bukhari dan imam-imam lainnya telah menjadikan ayat dan ayat yang semisal dengannya sebagai dalil yang membuktikan bahwa iman itu bertambah dan tingkatannya di dalam hati yang berbeda-beda, sebagaimana pendapat jumhur umat, bahkan yang menceritakan bahwa hal itu telah menjadi ijma', bukan hanya seorang imam, seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Abu Ubaidah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Maksudnya dari ayat tersebut, mereka tidak mengharapkan selain Dia. Selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak menuju selain kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlindung kecuali di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kebutuhannya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mempunyai keinginan kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidaklah terjadi. Berikutnya surat Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat tersebut, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang isinya berkenaan dengan firman Allah yang ini, Muqatil bin Hayyan berkata, yang dimaksud dengan menegakkan sholat yaitu menjaganya sesuai dengan waktu-waktunya, menyempurnakan dengan tohara atau kesucian di dalamnya, menyempurnakan ruku, sujud, dan bacaan Al-Quran di dalamnya, dan bertasyahud atau membaca syahadat dan sholawat untuk Nabi SAW. Inilah makna dari menegakkan sholat. Makna daripada menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka mencakup kepada mengeluarkan zakat dan menunaikan hak-hak hamba yang baik yang wajib ataupun yang sunnah. Di dalam kitab tafsir Jalalain berbunyi alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Mereka menunaikannya sesuai dengan ketentuannya, atau mereka yang menunaikan sesuai dengan ketentuannya. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka atau yang kami anugerahkan kepada mereka. Yunfiquna, mereka menafkahkannya demi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya surat Al-Anfal ayat 4 yang berbunyi ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, yang artinya ulaika, itulah orang-orang, humul mu'minunal haqqa, mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Lahum darajatun, mereka akan memperoleh beberapa derajat atau beberapa ketinggian. Inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, yang artinya di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat Al-Anfal ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat inilah orang-orang yang mukmin, yang benar-benar beriman. Amr bin Murrah berkata berkenaan dengan firman Allah Ta'ala yang ini, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Firman Allah ini diturunkan dengan bahasa Arab, seperti ucapanmu, si fulan itu adalah sayyid dalam arti sebenarnya.
Lanjut, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya, di sisi Tuhannya. Maksudnya adalah tempat-tempat tinggal kedudukan dan peringkat-peringkat di surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya kedudukan mereka itulah bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 163. Lanjut lagi, wa maghfiratu lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu. Dan ampunan maksudnya Allah mengampuni keburukan mereka dan mensyukuri kebaikan mereka. Berkenaan dengan firman Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya. Ad-Dhahhak berkata, penghuni surga sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, sehingga orang yang menempati kedudukan yang lebih tinggi mengetahui keutamaan dan kelebihannya atas orang yang ada di bawahnya. Sedangkan orang yang ada di bawahnya tidak mengetahui bahwasannya ada orang yang lebih diutamakan darinya. Oleh karena itu, di dalam kitab Sahihain atau kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penghuni surga Illiyin yang lebih tinggi bisa melihat yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di ufuk langit. Mereka berkata, wahai Rasulullah, itukah tempat tinggal para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka? Rasulullah SAW menjawab, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Itulah penjelasan dari saya menjelaskan tentang surat Al-Anfal dari ayat 2 sampai ayat 4. Apabila ada kurangnya, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.